Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Sahabat sekalian, kita alhamdulillah diberi oleh Allah kenikmatan iman dan kenikmatan Islam, sehingga kita masih berada dalam agamanya. Insya Allah juga taat melaksanakan ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ajaran yang Allah perintahkan untuk kita, walaupun terkesan adalah beban, terkesan sebagai kewajiban, bahkan hukumnya wajib pula. Sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Meskipun terkesan wajib, tapi sebenarnya Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Kata Allah di dalam Al-Quran, Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu ghaniyul hamid. Wahai segenap manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah. Sementara Allah maha kaya dan maha terpuji. Oleh karena itu, kalau seandainya pun kita berkesimpulan untuk tidak mau beribadah sama sekali, atau kita memilih untuk tidak mau bersedekah, tidak mau berzakat sama sekali, maka percayalah, Allah masih tetap kaya dan Allah masih tetap maha terpuji. Tidak ada hubungan dengan kita sama sekali. Nah, oleh karena itu, untuk apa Allah suruh kita beribadah? Diwajibkan pula. Sebenarnya semua ibadah itu adalah untuk diri kita juga. Ya, semuanya untuk diri kita semua. Man amila shalihan fali nafsi. Siapa yang beramal kebajikan, itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan siapa yang berbuat sebaliknya, itu juga akan mendatangkan mudarat bagi dirinya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Sungguh Allah sama sekali tidak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya. Karena itu, apa yang Allah wajibkan kepada kita tidak akan pernah melewati kemampuan kita untuk melaksanakan. Karena memang Allah sifatnya tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Dan di sisi lain, semua amal ibadah yang Allah wajibkan kepada kita membawa keuntungan buat kita, mendidik kita menjadi lebih baik, membuat karakter kita menjadi lebih sempurna, dan pada akhirnya membuat kita lebih gampang hidup dengan bahagia. Karena ibadah, bukan saja di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Itu sebabnya orang-orang yang berhasil mendidik karakternya di dunia dengan ibadah, maka di akhirat nanti dia bebas hisab dan masuk langsung ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang-orang yang tidak berhasil mendidik dirinya di dalam dunia ini dengan ibadah, maka terpaksa harus mampir dulu di dalam api, di dalam neraka. Setelah semua karakter tidak baik itu hilang karena dibakar, baru Allah mengutipnya untuk dimasukkan ke dalam surga. Itu sebabnya ibadah yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri, untuk keuntungan diri kita sendiri. Karena sebenarnya semua rutinitas ibadah itu adalah pendidikan. Mendidik kita menjadi orang yang lebih benar, mendidik kita menjadi karakter yang lebih mulia, dan pada akhirnya kita akan menjadi orang yang disebut dengan insan kamil, insan yang paripurna, yang mempunyai ibadah yang baik dan mempunyai akhlak yang mulia. Dan itulah tujuan agama ini. Kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Walaupun Nabi SAW mengajarkan ibadah, mengajarkan tauhid, akidah dan sebagainya, tapi pada akhirnya Nabi menginginkan kita semuanya mendapatkan akhlak yang mulia. Dan akhlak itu tidak sama dengan adab. Akhlak itu hanya dipunyai oleh orang yang beragama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.